Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube saya, Oktasa Tristiawati. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tutorial membuat tabel otomatis di Microsoft Excel, tutorial lookup function di Microsoft Excel, dan tutorial lookup function di Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat tabel Excel secara otomatis dengan mudah dan cepat. Sebenarnya kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat tabel di Excel. Hanya dengan beberapa klik saja kita dapat mengubah data kita menjadi sebuah tabel. Yang pertama yaitu kita harus siapkan terlebih dahulu data yang ingin kita jadikan tabel. Nah, di sini saya sudah siapkan. Kemudian untuk membuat data menjadi tabel, kita bisa klik menu Home, yang ini teman-teman. Kemudian di sebelah kanan ada menu Format as Table. Nah, ini kita klik aja. Kemudian muncul seperti ini. Di sini ada banyak sekali pilihan tabel. Kita bisa memilih sesuai kebutuhan kita. Dan saat kita memilih format tabel tertentu, maka tabel yang ada di sel akan mengikuti format dari data dari tabel yang sudah kita pilih. Misalnya saya ingin memilih ini, tabel style medium 3. Muncullah yang namanya dialog box. Dialog box ini yaitu untuk menanyakan data mana yang akan kita jadikan tabel. Dan di dalam dialog box kita akan memilih yang mana yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Di sini saya memilih semuanya untuk dimasukkan ke dalam tabel. Nah, langsung kita klik aja. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ada juga tulisan My Table Has Leaders. Jika kita checklistkan, yang terjadi adalah judulnya itu merupakan baris pertama data kita. Jadi kita tidak perlu mengklikkan yang ada tulisan My Table Has Leaders. Jika terjadi seperti ini, kita langsung aja klik OK. Nah, jadinya yang menjadi judul ini bukan dari data kita. Oke teman-teman, sebenarnya untuk membuat tabel tidak hanya dari cara yang tadi. Cara sederhananya adalah dengan menggunakan tombol Ctrl T. Mari kita coba. Ctrl T. Nah, jadi juga seperti ini teman-teman. Langsung aja kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Tapi bedanya di sini kita tidak bisa memilih data mana yang ingin kita pilih. Tabelnya sudah jadi ini pun, teman-teman, tetap masih bisa kita edit. Misalnya kita ingin mengubah warna dari tabel tersebut. Misalnya kita ingin mengubah warna menjadi hitam. Kita ingin mengubah warna menjadi hijau, ungu, biru, dan lain-lain. Masih bisa kita edit, teman-teman. Bagian desain tabel ini ada beberapa bagian menu, di antaranya adalah bagian kolom option. Di sini ada beberapa kolom checklist. Nah, teman. Nah, checklist ini sangat berpengaruh kepada tabel kita. Secara otomatis, kalau di Windows itu ada yang namanya header row, yang ini teman yang paling atas. Header row ini adalah untuk menampilkan judul dari tabel kita. Jadi, jika kita matikan checklistnya, maka judulnya akan hilang. Kalau misalnya kita checklistkan lagi, judulnya akan muncul kembali. Kemudian yaitu ada yang namanya band rows, yang ini teman. Nah, ini gunanya itu untuk membuat perbedaan warna setiap barisnya. Jika kita matikan checklistnya, nah warnanya jadi seperti ini. Nah, jika kita hidupkan lagi, warnanya berubah. Kemudian ada yang namanya first column, yang ini teman. Nah, first column ini untuk menampilkan data pada kolom pertama itu menjadi huruf tebal. Nah, menjadi huruf tebal jika kita matikan checklistnya akan kembali seperti semula. Kemudian ada yang namanya last column. Last column ini untuk menampilkan data pada kolom terakhir menjadi huruf tebal. Nah, jika kita matikan checklistnya akan kembali seperti semula. Kemudian ada yang namanya band column, yang ini teman. Nah, band column ini itu untuk menampilkan warna yang berbeda setiap kolomnya. Nah, jika kita matikan akan menjadi seperti ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang namanya total rows. Nah, ini total row ini akan memberikan nilai penjumlahan terhadap kolom yang bersifat numerik. Secara default, yang dihitung adalah kolom terakhir. Jika kita aktifkan, nah, jadi langsung muncul totalnya di kolom terakhir. Tetapi kita juga bisa memilih di kolom mana yang membutuhkan penjumlahan. Di sini juga kita
bisa nih, di sini ada kita maksimal, nilai maksimal, nilai minimal, rata-rata atau jumlah. Di sini ada. Tinggal klik aja, kayak ada tanda segitiga yang menghadap ke bawah ini. Kita klik. Mau nilai maksimal kah? Atau nilai minimal? Atau rata-rata? Jika kita tidak ingin menggunakan ini, langsung aja kita matikan total row-nya. Seperti ini. Oke teman-teman. Kemudian, hal yang menarik lainnya yang ada di dalam format table adalah fungsi untuk menghapus data yang duplikat atau data ganda, yaitu ini, remove duplicate. Di bagian ini, kita bisa menggunakan fitur ini untuk menghapus data ganda yang ada di table. Kemudian kita klik aja tombol remove duplicate. Nah, kemudian kita mau kolom mana yang ingin kita remove, yang ingin kita hapus. Seperti itu ya teman. Kemudian yaitu adanya table name. Nah, table name ini. Excel mengharuskan kita untuk membuat table name, digunakan untuk mendukung proses manipulasi lanjutan atau pengolahan data lanjutan. Ini sangat penting teman-teman, supaya data kita lebih dikenal dan lebih mudah dibedakan. Dalam proses besar kita akan digunakan ketika kita menggunakan penamaan table ini, seperti kita menggunakan fungsi lookup, lookup, dan lain sebagainya. Nama ini akan dikelola pada bagian name manager. Kemudian untuk proses penamaannya kita tidak boleh menggunakan spasi dan disarankan agar penamaan table ini sesuai dengan isi table yang ada. Nah, jadi untuk penamaan kita tidak boleh menggunakan tanda spasi. Ini kita ingin menggunakan nama mahasiswi kebidana. Nah, jadi nama ini kita tidak boleh kasih spasi ya teman-teman. Kemudian fitur lainnya yang ada adalah fitur tentang filter. Di bagian judul ada segitiga ke bawah ini ya teman. Nih, segitiga ini. Ini yang dinamanya filter. Tombol filter ini akan menampilkan data yang sesuai yang kita harapkan. Nah, ini teman-teman. Misalnya kita ingin menampilkan data dari nama Al-Aini, Asia, Azuri misalnya. Kita klik aja oke. Nah, yang muncul hanya 3 nama yang kita checklist tadi. Seperti itu teman-teman. Kemudian jika kita ingin mengembalikannya, kita bisa langsung klik select all. Nah, baru klik OK. Udah, data kembali seperti semula. Ketika kita ingin menggunakan rumus, misalkan saya ingin menambah kolom baru ya. Misalnya saya ingin menambah kolom baru, nama kolomnya yaitu jumlah misalnya. Langsung bisa menyesuaikan. Table akan secara otomatis menambah kolom baru ke dalam bentuk table. Nah, jadi langsung bisa menyesuaikan. Saya ingin menambahkan table lagi. Misalnya saya ingin menambahkan judulnya umur. Langsung bisa menyesuaikan, langsung otomatis. Nah, seperti ini teman-teman. Tabel juga bisa secara otomatis mengcopy atau mereplikasi rumus ketik kita ke seluruh kolom yang ada di kolom total. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang lookup function yang ada di Excel. Lookup function ini adalah salah satu fungsi di Excel yang digunakan untuk menampilkan data hasil pencarian berdasarkan keyword. Data yang ditampilkan bersumber dari data tabel yang sudah ada sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Dan ada satu keyword. Ini teman-teman, keywordnya yaitu NPM 41219002. Keyword inilah nanti akan dijadikan dasar untuk mencari nama dan alamat. Nama dan alamat ini akan diambil dari data tabel yang ada di sini, yang ada di bawah ini teman-teman. Nanti dengan lookup function, data keyword ini akan dibandingkan dengan list kolom NPM yang ada di tabel. Dengan fitur lookup function, setelah ketemu data akan ditampilkan baris yang berkaitan dengan data yang berdasarkan keyword. Misalkan ini keywordnya NPM 41219002, kita akan mencari nama berdasarkan keyword NPM tersebut. Rumusnya yaitu sama dengan
lookup, buka kurung. Nah, di sini dia ada dua model. Yang pertama yaitu model vektor, lookup vektor. Yang kedua yaitu ada model array. Nah, kita gunain ya model array dulu ya teman-teman. Setelah buka kurung ini kita klik keywordnya, kemudian tanda koma. Nah, rumus tanda koma ini tuh tergantung dengan laptop atau komputer dari masing-masing. Kalau saya rumusnya itu koma. Kemudian kita arrange npm dan nama di kolom ini, di tabel ini. Kemudian jangan lupa untuk tutup kurung, kemudian enter. Nah, pemilik npm ini bernama Octasa 3S. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya npm-nya kita rubah, misalnya di belakang kita ganti dengan 3, kita gunain dengan rumus yang sama. Nah, langsung aja berubah nama menjadi Asia. Seperti itu teman-teman. Sama juga halnya ketika kita ingin mencari alamat. Rumusnya yaitu sama dengan lookup, buka kurung, kita buat keywordnya npm, koma. Karena kita ingin mencari alamat, kita arrange semuanya. Kemudian jangan lupa untuk tutup kurung, kemudian enter. Nah, langsung ada nih alamatnya, yaitu Sukabumi. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat mudah bukan? Selanjutnya, kita akan membuat atau menggunakan fungsi lookup yang sama tetapi model yang berbeda. Kali ini kita akan menggunakan model yang pertama tadi, yaitu model vektor. Rumusnya yaitu sama dengan lookup, buka kurung. Nah, kita lihat rumusnya ya teman-teman. Kemudian npm, yaitu keywordnya, dan rumus dari laptop, kalau saya koma. Kemudian yaitu kita akan memasuki lookup vektor. Lookup vektor itu adalah data yang ingin kita bandingkan. Nah, jadi kita masukkan npm semua. Nah, kemudian rumus lagi yaitu koma. Kita masukkan result vektor. Result vektor ini yaitu data yang mau kita ambil. Data yang mau kita ambil yaitu nama. Jadi kita semua nama ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi yang memiliki npm 41119002 yaitu bernama Florencia Deborah. Nah, begitu teman-teman. Kemudian jika kita ingin mencari alamatnya juga sama, menggunakan rumus sama dengan lookup, buka kurung. Nah, kemudian lookup value ini yaitu keywordnya, kemudian rumus, kemudian lookup vektor. Nah, yaitu npm semuanya. Kemudian tanda koma juga. Kemudian kita ingin mengambil result vektornya, yaitu data yang mau kita ambil, yaitu alamat. Jadi alamatnya semua. Dan kemudian jangan lupa untuk tutup kurung, enter. Nah, jadi alamat dari Florencia Deborah yaitu Nusa Tenggara Timur. Nah, sepertinya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas materi yang terakhir, yaitu materi ketiga tentang tutorial VLOOKUP function di Microsoft Excel. VLOOKUP ini tujuannya adalah untuk mencari data dari suatu data sumber dan bentuknya itu vertikal. Jadi huruf V di depan itu artinya vertikal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada 3 tabel. Nah, kita bahas yang tabel pertama dulu. Tabel pertama ini kita sudah sediakan keywordnya, yaitu npm. npm inilah data kunci yang nantinya akan kita jadikan pembanding dalam proses pencarian data. Nah,
sekarang kita ingin mencari data nama dari NPM 41219002. Siapa pemiliknya? Nah, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value. Lookup value ini adalah keywordnya. Di sini keywordnya yaitu NPM. Klik NPM terus tanda koma. Tanda koma ini adalah rumus di masing-masing laptop atau komputernya teman-teman. Di laptop saya itu koma, jadi saya buat koma. Ikuti rumusnya aja ya teman-teman. Kemudian table array. Table array ini adalah table yang kita ini. Jadi kita blok aja semua tanda koma. Kemudian kolom indeksnya. Nama ini ada di kolom indeks berapa teman-teman? Mari kita hitung. NPM ini di kolom indeks pertama. Nama berada di kolom indeks kedua. Alamat berada di kolom indeks ketiga. Jadi karena kita ingin mencari nama ini berada di kolom indeks kedua. Jadi kita ketik aja angka 2, kemudian koma. Nah, range lookupnya ini ada 2, true dan false. True itu adalah untuk mencari data yang memungkinkan mirip. Kalau false, memilih data yang memang benar-benar mirip. Jadi kita menggunakan yang kedua yaitu false, atau bisa diganti dengan angka 0. Kalau true diganti dengan angka 1 juga bisa. Nah, jadi kita klik aja false, kemudian tutup kurung, enter. Jadi pemilik NPM 41219002 ini bernama Oktasa 3S. Nah, sekarang kita ingin mencari di mana alamat dari mahasiswa tersebut. Rumusnya itu sama, tetapi yang membedakan adalah ya. Mari kita coba. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value masih sama yaitu keywordnya, kemudian koma, table array, kita blok semua table 1 ini, kemudian koma, kolom indeks ini. Nah, karena kita ingin mencari alamat berada di kolom indeks ke-3, jadi kita ketik aja 3, angka 3. Nah, ini yang membedakan. Koma, range lookupnya kita pilih false atau ketik angka 0, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi Oktasa 3S ini alamatnya yaitu di Kepulauan Riau. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke table yang kedua. Ini tuh tabelnya hampir sama juga teman-teman dengan contoh table 1 tadi, tetapi di sini ada sedikit pengembangan kasus, yaitu di sini ada ditambah golongan, gaji pokok, dan total gaji. Kemudian di table 3 ini yaitu table references. Artinya adalah di tabel utama ini ada beberapa field yang masih kosong, yaitu field nama, alamat, dan kendaraan. Ya, field yang masih kosong inilah yang akan kita ambil dari table references yang ini, yang di ujung. Untuk mendapatkan gaji pokok ini tuh berdasarkan golongan yang kita butuhkan, tabel referensinya. Sebelum kita mengisi field yang di atas ini, field nama, alamat, kendaraan, kita harus mengisi dulu yang ada di tabel utama ini. Kita harus mengisi dulu gaji pokok dan total gajinya. Oke, langsung aja kita masuk. Untuk mencari gaji pokok, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Ya teman-teman. Kemudian lookup value. Ini kita klik aja golongan. Kemudian koma, rumusnya. Table array. Table array ini adalah kita blok semua table referensi. Yang ini. Nah, koma, kolom indeks. Nah, kita ingin mencari gaji pokok. Jadi gaji pokok ini berada di kolom indeks ke-2 ya teman-teman, karena golongan ini kolom indeks pertama, gaji pokok kolom indeks kedua, tunjangan kolom indeks ketiga, kendaraan dinas kolom indeks ke-4. Jadi gaji pokok berada di kolom indeks kedua. Ketik aja 2, range lookup. Nah, kita pilih false atau boleh diketik angka 0.
kemudian tutup kurung, enter. Nah, gaji pokok dari golongan 1 itu 1.200.000, gaji pokok golongan 3 2 juta. Nah, seperti ini. Teman-teman, sekarang kita akan mengisi total gajinya. Total gaji ini adalah penjumlahan antara gaji pokok dan tunjangan. Nah, untuk mencari total gaji, kita akan menggunakan kombinasi rumus ya teman-teman. Pertama yaitu rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik golongan, kemudian koma, table array. Table array ini adalah table referensi. Jadi kita blok semua table referensi, koma, kolom indeks total gaji ini berada di, nah, kita isi di 3 karena penjumlahan total gaji ini adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Jadi tunjangan berada di kolom indeks ketiga, koma, kemudian klik false, tutup kurung, enter. Nah, yang keluar ini adalah baru tunjangannya. Sedangkan total gaji ini adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Nah, jadi untuk mencari total gaji ada penambahan rumus, yaitu boleh kita ketik di formula barnya, tanda tambah, kemudian kita klik di gaji pokok. Kemudian kita enter. Kita enter ya teman-teman. Karena di tabel utamanya ini udah terisi semua, sekarang kita lanjut untuk mengisi field yang di atas ini, nama. Jadi keywordnya masih npm. Rumus untuk mencari nama yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, keywordnya yaitu npm, klik, koma, table array, yaitu semua tabel utama ini. Kita blok, koma, kolom indeks. Nah, ini kan kita ingin mencari nama, jadi nama ini berada di kolom indeks ke-2, koma, kemudian range lookup-nya kita pilih false atau bisa diganti dengan angka 0, klik dan tutup kurung, enter. Nah, namanya yaitu Tasa 3S. Kemudian alamat. Untuk mencari alamat, rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, keywordnya itu npm, kemudian koma, table array. Nah, ini semua tabel utama, koma, kolom indeks. Nah, alamat ini berada di kolom indeks ketiga. npm kolom indeks pertama, nama kolom indeks kedua, alamat kolom indeks ketiga. Jadi kita ketik 3, kemudian koma. Untuk range lookup-nya kita pilih yang false, kemudian tutup kurung, enter. Berarti alamatnya di Kepulauan Riau. Benar ya teman-teman? Kepulauan Riau. Nah, sekarang kita akan mencari kendaraan dinas. Mencari kendaraan dinas ini harus tahu golongannya. Sedangkan golongan ini bukan menjadi keywordnya. Nah, rumusnya ini agak berbeda sedikit ya teman-teman. Yang pertama sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kita ingin mencari golongannya. Jadi ini rumus di dalam rumus gitu. Maksudnya kita mencari rumus golongan untuk mendapatkan hasil dari kendaraan dinas. Setelah buka kurung, kita ketik lagi VLOOKUP karena kita ingin mencari golongannya. Kemudian buka kurung lagi. Jadi buka kurungnya ada 2. Baru kita tuliskan keywordnya itu npm, kemudian koma, table array. Table array ini kita blok semua tabel utama ini, kemudian koma, kolom indeks. Nah, untuk kolom indeks ini kolom indeks golongan ya, karena kita ingin mencari golongan dulu untuk mencari kendaraan dinas. Golongan berada di kolom indeks ke 1, 2, 3, 4. Jadi kita ketik aja 4, kemudian koma. Range lookupnya biasa kita
pilih false atau diganti dengan angka 0, kemudian tutup kurung. Nah, rumus ini adalah rumus untuk mencari golongan. Sedangkan untuk mencari kendaraan, kita tambah lagi koma. Kemudian kita blok tabel referensinya untuk mengisi tabel array. Nah, jadi kita blok aja semua tabel referensinya. Kemudian koma, kolom indeks. Nah, kendaraan dinas ini berada di kolom indeks ke 1, 2, 3, 4 ya. Berarti sama di kolom indeks 4 kita ketik aja 4, koma. Range lookup-nya biasa, kita pilih false, tutup kurung. Nah, ini baru untuk rumus mencari kendaraan dinas. Kemudian kita enter. Nah, jadi kendaraan dari Octasa 3S ini yaitu mobil ras. Nah, seperti itu teman. Nah, jadi rumus di dalam rumus seperti itu ya teman-teman. Pembahasan kita cukup sampai di sini dulu untuk materi tentang tutorial membuat tabel otomatis, tutorial lookup function, dan tutorial VLOOKUP function. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat membantu teman-teman jika kesusahan menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan jika saya mengupload video baru. Sampai di sini dulu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.